Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, para jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari kitab Fiqhul Manhaji dan juga Al-Mu'tamad tentang fikih dalam mazhab Syafi'i, dan kita sampai pada pembahasan salatul khauf, yaitu salat al-khauf. Salatul khauf. Khauf artinya adalah takut, ya. Takut. Diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa in khiftum farijalan aw rukbana. Jika kalian takut, ya, artinya jika kalian takut, maka salatlah dalam kondisi berjalan atau naik kendaraan. Ini kenapa disebut dengan salat khauf, yang artinya adalah takut. Jika kalian takut. Fa in khiftum, ya. Ini fa in khiftum farijalan aw rukbana. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surat An-Nisa ayat 2. Ini tadi surat Al-Baqarah 239. Ini Quran. Al-Baqarah. Lihat ayat 239. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan juga dalam surat An-Nisa, ya. Jadi dua model surat khauf, ya. Dua model surat khauf dalam Al-Quran. Ini model pertama. Model kedua dalam surat An-Nisa ayat 102. Saya bacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza kunta fihim", kalau engkau bersama mereka, para sahabat, fa aqamta lahumus shalat, lantas engkau pun salat, faltakum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum, maka bagilah kelompok pasukan menjadi dua. Kemudian pasukan pertama salatlah bersamamu sambil membawa senjata mereka. Fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka. Maka datanglah mereka sudah sujud, mereka selesaikan salat mereka, kemudian mereka pergi melawan musuh, dan kelompok yang lain yang belum salat masuk bersamamu, kemudian salat bersamamu. Intinya ini model kedua. Model kedua yaitu kondisi masih memungkinkan. Ini kondisi masih memungkinkan untuk berjamaah, kemudian sujud, ruku, ya, dan lain-lain. Adapun kondisi kedua ini kondisi sudah tidak memungkinkan. Memungkinkan untuk salat secara normal. Kapan? Yaitu ketika sudah bertemu dengan musuh. Ketika bertemu dengan musuh dalam pertempuran, bertemu atau bercampur dengan musuh. Dalam pertempuran. Jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua model salat khauf. Model pertama yang tidak memungkinkan, fa in khiftum farijalan aw rukbana, kalau kalian takut maka salat sambil berjalan, salat sambil naik kendaraan tidak jadi masalah. Tapi kalau memungkinkan seperti dalam surat An-Nisa ayat 102 masih kemungkinan. Ini yang surat An-Nisa ini model yang masih memungkinkan datang dalam hadis
ada 16 model ya. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Wahab Az-Zuhaili ada 16 model, sebagian di dalam Sahih Muslim dan sebagian dalam Sunan Abi Daud dan sebagian dalam Sahih Ibnu Hibban. Ya. Ada 16 model dan Rasulullah SAW mencontohkannya semua, maka seorang boleh mencontohi model-model salah satu dari 16 model tersebut, yang dia terserah dan semuanya sah sesuai dengan kondisi. Jadi silahkan pilih salah satu dari 16 model tersebut yang lebih pas dengan kondisi. Yang lebih pas dengan kondisi. Ini kemudahan dari syariat. Terserah mau pilih yang model yang mana, model pertama, kedua, ketiga sampai 16, terserah ya, terserah mana yang mau dipilih, yang penting nyaman untuk kondisi. Ya. Dan tentunya ada keringanan-keringanan yang Allah berikan dalam sholat khauf, baik yang model pertama maupun model kedua ya. Ya. Nanti akan kita jelaskan insya Allah setelah ini lebih detail. Dan ini menunjukkan ya faedah dari hal ini. Pertama menunjukkan mudahnya syariat Islam, sehingga untuk sholat ada 16 model hingga 16 model sesuai dengan kondisi, sesuai kondisi yang pas. Ini yang kedua, di antara faedah yang penting adalah pentingnya sholat. Pentingnya sholat, terutama dalam kondisi takut. Kenapa ikhwan? Karena dalam kondisi takut seorang butuh meningkatkan ikatannya, hubungannya dengan Allah. Di mana seorang butuh untuk menguatkan hubungannya dengan Allah dengan sholat. Hubungannya dengan Allah. Ya, jangan justru dalam kondisi takut dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya salat. Sehingga salat tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Ini dalil bahwasanya salat tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Ini saya sering sampaikan, sebagian orang ketika dalam kondisi takut dia tidak sholat, dalam kondisi sakit dia tidak sholat. Justru kondisi-kondisi seperti itu, lagi takut, lagi sakit, justru dia butuh dekat dengan Allah karena dia tidak tahu dia masih hidup lagi atau tidak. Justru orang berusaha di dalam kondisi-kondisi seperti itu dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga faedah pentingnya sholat berjamaah. Bahkan dalam kondisi genting tetap sholat berjamaah. Tetap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perhatian dengan sholat jamaah. Baik, ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu Wa Taala, yang perlu kita tambahkan di sini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika 16 model ini semuanya dalam kondisi Nabi safar. Nanti akan kita jelaskan. Jadi Rasulullah SAW menyontohkan 16 model itu Rasulullah selalu dalam kondisi safar. Sehingga salat khaufnya yang datang dari Nabi SAW semuanya dalam salat 2 rakaat. Tapi ini yang pertama, kita akan bahas setelah ini model-model salat khauf ya. Sebelum kita lanjutkan tentang model-model salat khauf, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab salat khauf ya. Salat khauf adalah khauf. Itu adanya khauf. Adanya rasa takut.
Rasa takut ya. Rasa takut sini umum ya. Jadi bukan sebabnya perang, bukan sebabnya perang. Bukan sekedar perang. Karena seandainya seorang dalam kondisi perang, tapi dia tidak merasa takut, misalnya musuh jauh, daerah dia tersembunyi misalnya, dia tidak harus salat khauf. Jadi salat itu dalam kondisi takut musuh akan menyerang atau nyawanya terancam. Makanya takut di sini umum. Allah mengatakan in khiftum. Fa in khiftum, Allah berfirman, tadi sudah kita sebutkan, fa in khiftum. Jika kalian takut. Nah, di sini takut apa? Tidak disebutkan. Takut apa? Tidak disebutkan. Objeknya, maf'ul bihi-nya tidak disebutkan. Sehingga berlaku kepada keumuman. Takut tersebut umum. Makanya para ulama menyebutkan takut sini banyak. Bisa takut terhadap dirinya. Dia bisa takut misalnya kata para ulama dikejar oleh binatang buas, dia bisa salat khauf dengan rijalan aw rukbana. Atau dia takut misalnya ada orang dia harus menolong, ada orang yang mau meninggal, dia takut orang itu meninggal, maka dia bisa salat khauf ya sambil berjalan sambil menolong orang tersebut, kemudian melanjutkan salatnya. Sampai sebenarnya mengatakan demikian juga kalau gempa dia takut dia akan tertimpa dengan dia boleh kabur, kemudian dia lari sambil salat, melanjutkan salatnya. Ini dalam kondisi takut baik tentang jiwanya atau takut menyelamatkan orang lain ketika sedang salat ya. Misalnya ada orang dalam kondisi bahaya, maka dia bisa tolong meskipun dia rubah tata cara salatnya, maka ini tidak mengapa. Jadi takut di sini umum ya, yang penting bisa takut terhadap jiwanya, mengancam jiwanya, dan dia harus melakukan salat dengan salat khauf, terutama salat khauf yang farijalan aw rukbana, berjalan atau dalam kondisi naik kendaraan, maka tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah ya. Jadi bukan hanya sekedar ada perang, karena perang bisa saja orang dalam kondisi perang tapi dia tidak perlu salat khauf karena misalnya markasnya aman misalnya, atau artinya tidak ada rasa ketakutan di situ ya. Taib. Jadi masalah salat khauf telah datang dalam Al-Qur'an dalam 2 ayat. Kemudian juga datang dari para sahabat, di mana para sahabat melaksanakan juga salat khauf setelah sepeninggalnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Dan kemudian ijma' para ulama tentang disyariatkan salat khauf. Dan salat tersebut masih dibutuhkan sampai zaman sekarang karena peperangan sangat mungkin terjadi. Dan kemudian salat khauf itu bisa dikerjakan karena namanya pasukan itu, seorang pasukan bisa dalam berbagai macam kondisi. Bisa dia dalam kondisi sedang naik di atas tank misalnya, dia bisa salat khauf sambil menggerakkan tank. Dia bisa dalam kondisi misalnya ini perang zaman sekarang. Kalau dulu naik kuda sambil perang bisa salat khauf naik kuda, zaman sekarang bisa saja dia naik pesawat tempur sambil dia salat, dia bisa salat khauf ya, dalam kendaraan naik dengan isyarat, dengan nunduk sedikit, kalau dia sujud, kalau ruku'an nunduk sedikit, sujud lebih rendah lagi, kalau tidak mungkin kan cukup dengan isyarat ya. Bisa dia sambil salat sambil dia menjaga macam-macam. Jadi semuanya tetap harus salat. Harus salat ya. Harus salat. Apapun kondisi dia seorang. Bisa jadi dia sedang melewati tempat markas perbatasan sehingga dia harus pelan-pelan masuk, dia harus tiarap, sambil tiarap dia salat. Sambil tiarap dia salat. Apapun kondisinya, dia harus salat dan dia bisa salat khauf. Ya. Jadi intinya salat khauf bukan hanya terbatas pada perang, tapi kebanyakan praktek Nabi dalam perang. Tapi ketika ayat umum fa in khiftum, jika kalian takut, menunjukkan takut apapun yang berkaitan dengan nyawanya, maka dia boleh melaksanakan salat khauf. Taib. Kata Syekh Muhammad Az-Zuhaili rahimahullah taala, dia mengatakan bahwasanya ada 16 model salat khauf yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perlu saya ingatkan bahwasanya 16 salat khauf ini semuanya dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi safar, sehingga Rasulullah mengqasar salat. Ya. Rasulullah mengqasar salat. Jadi salat khauf tadi sudah kita sebutkan 2 model. Kalau memungkinkan untuk bisa dikerjakan dengan menjalankan ruku, sujud, maka dikerjakan dengan salah satu dari 16 model. Kalau tidak memungkinkan tadi berdiri, jalan kaki, naik kendaraan, dalam kondisi lari, terserah. Ya. Tetapi perlu diperhatikan salat khauf adalah salat fardu ya, yang dikerjakan. Artinya ada azan, ada iqamat biasa. Tapi azan tidak perlu dikeraskan suara, nanti ketahuan, misalnya cukup didengar oleh mereka, tidak perlu teriak besar-besar nanti didengar oleh musuh. Ya, intinya melihat masalah dan mudarat. Dia sama dengan salat fardu biasa, salat khauf,
Cuma banyak keringanan. Keringannya tadi misalnya bisa menghadap kiblat, bisa tidak menghadap kiblat, ya. Bisa tadi bisa bergerak, bisa sambil jalan, tapi bisa sambil lari, bisa sambil naik kendaraan. Tapi sholat khauf intinya bisa kemungkinan dikerjakan dalam kondisi safar, dalam kondisi mukim. Tidak merubah jumlah rakaat. Dalam kondisi safar maka 4 rakaat dikosor jadi 2 rakaat. Kalau mukim 4 rakaat tetap 4 rakaat. Tetap 4 rakaat. Tidak berubah. Nah, 16 contoh yang dikerjakan Nabi, 16 contoh dari Nabi, 16 model Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya dalam kondisi safar. Dalam kondisi safar. Ya, karena perang bisa terjadi, musuh menyerang ke negeri kita sehingga kita tidak dalam kondisi tidak bersafar, ya, atau bisa jadi kita harus keluar dari kota kita dalam kondisi bergerilya misalnya, maka terkadang diperlukan sholat khauf, ya. Taib, kata beliau, wakhtara Syafi'i rahimahullahu taala minha salasata anwa' fi halati adamil tilhamil qital. Imam Syafi'i memilih dari 16 itu ada 3 model, ya. Artinya 16 semuanya boleh dikerjakan, tidak ada masalah siap model yang mana. Tapi beliau memilih dari 16 ini 3 model, ya. Dalam kondisi tadi ketika tidak bercampur baur dengan musuh. Kalau bercampur dengan baur dengan musuh tadi, farijalan aw rukbana, mau jalan kaki, mau naik kendaraan, enggak ada masalah, mau dengan isyarat, bahkan kalau tidak bisa tunduk bisa dengan isyarat mata, pokoknya kerjain sholat. Tapi dalam kondisi tadi yang mungkin untuk melaksanakan ruku dan sujud, maka 3 model dipilih oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yang di mana Rasulullah SAW pernah sholat di Batn Nakhl, kemudian juga dalam perang Zatul Riqa, kemudian ketika di Usfan. Semuanya datang dalam hadis yang sahih dalam Sahihain. Ya. Taib, ini 3 model yang dipilih oleh Syafi'i, kita akan sebutkan di sini. Model yang pertama, ini sudah. Tiga model salat khauf ketika tidak bercampur dengan musuh. Yang dipilih oleh Imam Syafi'i. Untuk ini saya kasih contoh yang sholat 2 rakaat, karena Rasulullah SAW ketika mencontohkan 16 sholat tersebut dalam kondisi musafir. Ya. Apa saja 3 model tersebut? Yang pertama, ini salah satu tafsir dari zahir firman Allah dalam surat An-Nisa 102. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salat." Kalau kalian sedang bersama mereka, bersama pasukan, lantas engkau mendirikan salat. Faltakum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum. Maka hendaknya sekelompok dari mereka salat bersamamu dengan membawa senjata mereka. Di sini disebutkan itu terutama kalau jumlah kaum muslimin banyak. Jadi caranya imam atau sang imam membagi pasukan menjadi dua kelompok. Kelompok yang satu menghadapi musuh, jaga-jaga. Yang satu kelompok yang lain, kelompok yang kedua, sholat bersama imam. Ya. Maka imam sholat sampai selesai. Ya. Jadi model pertama ini jamaah atau pasukan
dibagi menjadi dua. Pertama, menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, kelompok kedua. Kemudian kelompok pertama, tugasnya kelompok pertama berjaga, pertama tidak sholat dan berjaga. Sementara kelompok kedua sholat sama imam sampai selesai. Ini cara yang sangat mudah ya. Imam sampai selesai. Hingga selesai. Kemudian lalu sholat berikutnya, sholat kedua imam sholat lagi. Imam sholat lagi sama kelompok pertama yang tadi belum sholat. Yang tadi belum sholat, yang tadi berjaga. Sementara kelompok yang sudah sholat sekarang gantian berjaga. Jadi sederhana ya, sudah sholat gantian berjaga. Mudah sekali, ini sederhana. Jadi tinggal ada kelompok bagi dua. Kelompok A, kelompok B. Misalnya pasukan 100, 50 sama 50. Nah imam sholat ya bersama 50 orang. Kalau memungkinkan menghadap kiblat itu yang terbaik. Kalau ternyata musuhnya misalnya di sebelah kiri kiblat, tidak apa-apa, dia menghadap musuh. Jadi tidak harus menghadap kiblat karena gugur kewajiban. Kalau bisa menghadap kiblat yang terbaik, tapi kalau dia menghadap kiblat khawatir terjadi penembakan atau yang lainnya, ya apalagi seperti ini ada dua model yang kelompok yang 50 yang lain berjaga. Jadi tetap saja bisa jaga kiblat untuk menjaga kelompok ini. Jadi imam sholat 2 rakaat bersama makmum karena mereka sedang bersafar. Kalau 4 ya 4 rakaat. Kemudian salam sama-sama salam selesai. Kemudian datang kelompok kedua sholat lagi imam. Jadi sholat yang kedua imam adalah sholat sunnah. Yang pertama wajib, yang kedua dia sholat ulang. Jadi sholat zuhurnya 2 kali. Zuhur yang 2 rakaat yang pertama wajib, ya. 2 rakaat kedua sunnah. Ya. Kalaupun dalam kondisi tidak safar, maka dia sholat 4 rakaat bersama grup pertama. Grup kedua berjaga. Setelah selesai, dia sholat lagi. Grup kedua ya mudah. Jadi intinya imam sholat 2 kali. Ya. Kesimpulan di sini, kesimpulannya imam sholat 2 kali. Pertama wajib, kedua sunnah. Yang kedua sunnah. Kedua sunnah bagi dia karena dia mengulangi sholat 2 kali. Ini sesuai dengan zahir ayat. Ya. Kalau wa idza kunta fihim fa aqamta lahum shalah. Jika engkau bersama mereka dan kau dirikan salat, faltakum ta'ifatun minhum ma'aka, maka sekelompok dari mereka hendaknya salat bersamamu. Ya. Kemudian kata Allah, fa idza sajadu falyakunu mi waraikum. Kalau mereka sudah sujud dan sudah selesai, maka gantian mereka mundur. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu, maka datanglah kelompok satunya salat bersamamu. Kau salat 2 kali. Wal ya'khudhu hidrahum, tetap waspada. Ya boleh tidak menghadap kiblat, waspada ya. Intinya menghadap kiblat atau tidak jadi masalah. Kalau memang perlu untuk tidak hadap kiblat, tidak harus menghadap kiblat. Ini model yang pertama. Model yang kedua, di antaranya sama jamaah dibagi menjadi 2 kelompok. Dua kelompok ini bisa jadi masing-masing kelompok 1 saf, bisa jadi masing kelompok 2 saf, bisa jadi satu kelompok 3 saf, bebas. Yang penting bagi 2 kelompok. Caranya bagaimana? Salat bareng-bareng langsung. 2 kelompok ini, jadi imam, kemudian 2 grup ini, grup A, grup B, salat di belakang sama rakaat pertama bareng-bareng, grup A, grup B jadi makmum. Sampai kemudian ruku ikut ruku, jadi imamnya berdiri, grup A, grup B ikut berdiri. Imam ruku, grup A, grup B ikut ruku. Ya. Imam i'tidal, grup A, grup B ikut i'tidal. Ketika imam sujud, ya, maka satu grup sujud, grup yang lain tetap berdiri.
Dan ini yang sangat nampak kalau musuh di arah kiblat, sehingga grup yang berdiri tetap bisa mengawasi. Taruhlah kita ulangi, grup A yang pertama kali ikut sujud. Jadi sekarang imam berdiri, di belakang dia ada grup A dan grup B. Jadi grup A bisa jadi 2 saf, grup B 2 saf, terserah. Bisa jadi grup A 3 saf, grup B 3 saf, terserah, pokoknya dibagi. Nah, ketika imam rakaat pertama, imam berdiri, bacaan mereka ikut, grup A, grup B. Imam ruku, grup A, grup B juga ikut ruku. Imam i'tidal, grup A, grup B juga ikut i'tidal. Ketika imam sujud, grup A sujud, grup B tidak. Grup B tetap berdiri sambil bawa senjata mengawasi musuh. Sambil jaga mengawasi musuh. Bisa jadi ada tiba-tiba serangan. Ya. Bisa jadi serangan. Kemudian imam ruku sama grup A sampai selesai, imam berdiri lagi. Berdiri lagi sampai grup A ikut berdiri. Sampai grup A ikut berdiri. Kemudian ketika imam berdiri, maka grup B sujud, grup B sujud. Jadi imam sudah berdiri sama grup A, grup B sujud. Sampai sujud kemudian berdiri lagi. Ketemu lagi rakaat kedua. Ya, jadi sekarang semua berdiri rakaat kedua. Setelah rakaat kedua, ruku, sama-sama ruku, grup A, grup B ikut ruku, i'tidal. Ketika sujud imam pada rakaat kedua, sekarang grup B yang sujud, grup A berdiri. Grup B yang sujud. Grup B yang sujud. Kemudian sampai duduk tasyahud, setelah duduk tasyahud, baru kemudian grup A turun tasyahud, baru salam bareng. Baru salam bareng. Saya ulangi, mungkin agak repot ya. Jadi bedanya kalau cara model kedua ini salat tidak 2 kali, salat tetap sekali. Salat hanya sekali. Ya, bukan 2 ronde. Kalau ini kan 2 ronde. Kalau ini 2 ronde, imam 2 ronde. Imam 2 kali. Kalau ini hanya sekali, 1 ronde aja. Mungkin kurang enak dibilang 1 ronde. Hanya sekali. Imam 2 kali salat. Adapun cara kedua ini imam salat hanya sekali sehingga jamaah lebih banyak. Sehingga jumlah jamaah lebih banyak. Lebih banyak. Hanya saja cara salatnya tadi yang dibagi 2. Jadi saya ulangi nih. Ya, saya ulangi. Ini imam. Imam grup A, grup B. Imam grup A, grup B. Ketika imam berdiri rakaat pertama, ini kita ceritanya salatnya qashar. Ya, salat zuhur lah istilahnya. Imam berdiri depan, kemudian rakaat grup A dan grup B. Grup A di depan, grup B di belakang, misalnya terserah ya. Baik, ketika mereka berdiri rakaat pertama semua sama. Rakaat pertama, ketika imam ruku semua sama-sama ruku. Grup A, grup B sama-sama ruku. Ketika i'tidal di rakaat pertama semua sama-sama i'tidal. Ketika sujud, grup ini berbeda. Grup A ikut sujud bersama imam. Grup B tetap berdiri, pegang senjata ngawas. Ya, ngawas. Grup A yang sama imam sujud sampai selesai rakaat pertama, imam berdiri lagi. Allahu Akbar. Sama grup A ikut berdiri. Nah, ketika mereka sudah berdiri, grup B yang sujud sendiri. Sujud sendiri. Grup B sujud sendiri. Kemudian setelah sujud, ketemu lagi imam rakaat kedua. Taib. Imam rakaat kedua, jadi imam menunggu. Ketika grup B sudah berdiri lagi bersama imam, maka kemudian imam baca Quran, baca Al-Fatihah, baca semua. Kemudian ruku lagi bareng-bareng. A, B sama-sama ruku. Ketika i'tidal juga A, B sama-sama i'tidal. Ketika imam sujud rakaat kedua, gantian grup B yang sujud sekarang. Grup B yang sujud, grup A berdiri. Grup B sujud terus sampai imam tiba di tasyahud. Ketika imam tasyahud bersama grup B, maka jangan dulu salam, tunggu grup A turun. Grup A turun, bertasyahud bareng-bareng, baru kemudian salam bareng-bareng. Itu model yang kedua. Model yang kedua. Adapun model yang ketiga, model ketiga lain lagi. Ya ini.
eh, caranya sama dibagi menjadi, kita tulis model ketiga. Jamaah dibagi jadi dua, sama. Dibagi dua kelompok. Tapi cara pelaksananya beda. Ya. Jadi caranya, imam sholat dengan kelompok pertama. Ya. Kemudian, ketika imam berdiri pada rakaat kedua, jadi rakaat pertama sama. Jadi pisah dulu, grup A, grup B. Sekarang imam sholat sama grup A, grup B berjaga. Grup B berjaga. Ini kayak paduan antara model pertama, model kedua. Ini paduan model pertama, model kedua. Caranya gimana? Imam bersama grup A sholat. Bersama grup A sholat. Sholat 2 rakaat kan qashar. Ketika ruku, i'tidal sama grup A. Sampai sujud. Ketika berdiri rakaat kedua berdiri. Nah, grup A ini dia berniat untuk memisahkan diri. Jadi untuk rakaat kedua dia sholat sendiri. Dengan cepat, ruku, imam tetap berdiri, grup A ini nyelesain. Ruku, i'tidal, kemudian sujud, kemudian tasyahud, kemudian selesai. Datang grup kedua. Grup kedua ini rakaat pertama, imam rakaat kedua. Maka setelah sholat bersama imam, ruku semua sama, ketika imam tasyahud, dia naik sendiri. Dia naik, grup yang pertama dia jaga-jaga. Grup kedua naik, rakaat kedua, kemudian dia selesaikan sampai tasyahud bareng, baru salam bareng. Nah, itu cara model yang ketiga. Saya ulangi model ketiga. Grup bagi dua, grup A, grup B. Grup A, grup B. Apa yang dilakukan? Grup A sholat sama imam, grup B berjaga. Grup A sholat sama imam. Tapi dia cuma sholat sama imam cuma 1 rakaat. Ketika imam rakaat pertama sama-sama bareng. Ketika imam naik rakaat kedua, grup A juga naik rakaat kedua, dia selesaikan sholatnya sendiri. Imam tetap berdiri rakaat kedua. Grup A-nya rukuk sendiri karena dia niat berpisah dari imam. Dia berpisah dari jamaah. Maka dia rukuk, kemudian dia i'tidal, kemudian dia sujud, kemudian tasyahud, assalamualaikum. Datang grup B. Grup A sekarang berjaga. Grup B datang, grup B posisinya rakaat kedua. Grup B posisinya rakaat pertama, imam rakaat kedua. Maka sholatlah bersama imam. Imam rakaat kedua, dia rakaat pertama. Sampai imam rakaat kedua karena tasyahud, grup B tidak tasyahud, naik rakaat kedua. Naik rakaat kedua, kemudian grup B ini sholat sendiri sampai bertemu dengan imam pada tasyahud. Kemudian sama-sama tasyahud. Maka itu model ketiga. Ini 3 model yang dipilih oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kesimpulannya, ini dilakukan oleh Nabi ketika dalam Zatul Riqa. Ini 3 model. Model ada 16, tapi ini 3 model ya. Saya ulangi, gampangnya. Model pertama, grup bagi 2, grup A, grup B. Imam sholat 2 kali. Imam sholat bersama grup A, selesai, datang grup kedua, imam sholat lagi. Yang pertama imam sholatnya wajib, yang kedua imamnya sholatnya sunnah, tapi bagi grup B adalah wajib. Mudah yang pertama. Imam sholat 2 kali. Sholat bersama grup pertama, sholat bersama grup kedua. Grup A, grup B masing-masing. Model yang kedua, ya, jamaah tadi dibagi menjadi, model yang ketiga tadi jamaah dibagi menjadi 2. Yang kedua jamaah bagi 2, tetapi ketika imam ruku, maka ada grup 1 yang tetap berdiri, grup 1 ruku bersama imam, grup B berdiri, kemudian grup A naik, ya, nanti gantian. Grup B yang kemudian ruku bersama imam rakaat kedua, ya. Kemudian pada rakaat model ketiga beda lagi, model ketiga grup A bersama imam, kemudian grup A menyelesaikan sendiri pisah jamaah, kemudian pergi datang grup B sholat bersama imam, nanti salam bareng. Insya Allah nanti bisa didengar kembali dalam rekamannya ya. Tapi ini 3 model yang dipilih oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam salat al-khauf, Bagaimana kalau 4 rakaat? Ini sudah, Win? Pertanyaan. Bagaimana kalau salat 4 rakaat? Dalam kondisi mukim. Pasukan dalam kondisi mukim. Yang kedua, bagaimana kalau sholat maghrib? Yang 3 rakaat.
Adapun kalau 4 rakaat mudah, yang tadinya imam 1 rakaat bersama makmum, jadi dua. Jadi grup bagi 2, yang tadinya 1 rakaat jadi 2 rakaat. Tinggal dikali 2 aja. Seperti tadi misalnya model pertama. Kalau model pertama tadi ketika sholat 2 rakaat, imam sholat 2 rakaat bersama grup A, kemudian imam sholat lagi bersama grup B 2 rakaat. Nah kalau 4 rakaat ya, imam sholat bersama grup A 4 rakaat, imam sholat lagi bersama grup B 4 rakaat. Ini model pertama. Ya. Kalau model ketiga, ya mudah, imam sholat bersama grup A 2 rakaat, untuk rakaat ketiga dan keempat, grup A menyelesaikan sendiri, kemudian pergi. Kemudian datang grup B, sholat bersama imam, rakaat ketiga dan keempat. Ya ketika tasyahud, grup B nyelesain sendiri sampai ketemu imam rakaat keempat, kemudian salam bareng. Model seperti itu. Adapun kalau sholat 3 rakaat, maka dibagi 2-1. Ya, grup pertama bersama 2 rakaat bersama Nabi, grup kedua ikut 1 rakaat. Jadi baginya bukan 2-2, tapi 2 dan 1. 2 dan 1. Jadi dibagi 2 rakaat dan 1 rakaat. Jadi grup B nyusul di rakaat ketiga. Grup B nyusul di rakaat ketiga. Baik. Inilah tata cara sholat, dan disunahkan sholatnya diringankan. Tidak dipanjang-panjangkan, diringankan. Karena kondisi mendesak. Kondisi dalam kondisi berbahaya, sehingga tidak perlu sholat dipanjang-panjangkan, sholat diringankan karena kondisi dalam berbahaya. Ya, jangan dipanjang-panjangkan. Taib, adapun dalam kondisi musuh sudah bercampur baur, ya, sudah bercampur baur, maka tidak ada aturan khusus, tidak ada model khusus. Silakan masing-masing sholat sesuai dengan yang mudah bagi dia. Dalam kondisi berjalan kaki silakan, dalam kondisi naik kendaraan silakan, ya. Dalam kondisi menghadap kiblat silakan, dalam kondisi tidak menghadap kiblat silakan, dalam kondisi tidur, dalam kondisi jongkok, dalam kondisi berbaring, dalam kondisi tiarap, dalam kondisi apapun. Mau dengan mengisyaratkan kepala, kalau tidak bisa dengan mata, apapun yang penting dia sholat. Tidak bisa isyarat, maka cukup dengan mulut silakan. Allah berfirman, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Jika kalian dalam kondisi takut, silakan sholat dalam kondisi berjalan atau dalam kondisi naik kendaraan. Ikhwan akhwat min rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya ulama berpendapat jika memungkinkan sholat tersebut di jamak takhir, ya maka tidak perlu sholat khauf, sehingga bisa di jamak takhir dan dikerjakan dengan yang baik, cara yang baik, dengan cara biasa. Jika memungkinkan untuk jamak takhir. Kalau tidak memungkinkan tadi sholat khauf pada masing-masing waktunya. Ya. Kemudian yang berikutnya, jika ternyata ketika sholat khauf tidak mungkin lagi untuk mikir, untuk baca Al-Fatihah sudah nggak bisa karena repot, senjata ke sana, perang, terkadang dia nggak mungkin mikir. Ketika sedang mainkan pedang, sulit untuk mikir Al-Fatihah, sementara konsen untuk apa? Konsen untuk berperang. Dalam kondisi demikian, sebenarnya ulama berpendapat, meskipun ternyata dia tidak bisa sama sekali, dia tetap mengqadha di waktu yang lain. Ya. Dia tidak bisa sholat, meskipun sholat khauf dia tidak mampu. Kalau tidak mampu sholat khauf, apa yang terjadi? Dia qadha di waktu yang lain. Ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW dalam perang Khandaq. Kata Nabi SAW, syaghaluna an sholatil wusta sholatil asr. Ya, Rasulullah SAW tidak sempat sholat asar, padahal sholat asar tidak bisa dijamak dengan maghrib. Akhirnya Rasulullah SAW pun sholat asar di waktu maghrib. Padahal kan sholat asar tidak bisa dijamak dengan maghrib. Dan Rasulullah tidak bisa melaksanakan sholat khauf. Kenapa? Karena mereka menghujami anak panah terus sehingga Rasul tidak sempat. Nah, ini dalam kondisi seperti ini kata para ulama, jika seorang misalnya dia lagi konsentrasi untuk mungkin lagi nembak atau lagi naik pesawat tempur, tidak bisa konsentrasi baca Al-Fatihah, tidak tahu dia nggak bisa konsentrasi rakaat pertama, rakaat kedua, nggak bisa sama sekali, maka dia boleh menunda meskipun keluar waktu. Allah alam bisawab. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sampaikan tentang salat khauf. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang sholat Jumat. Demikian bisa kita sampaikan, kurang lebihnya kita mohon maaf. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang sholat Jumat. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.